دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Di kesempatan ini kami sengaja akan menghidangkan dua tokoh, dua ulama besar Nusantara ke hadapan panjenengan semua secara bergantian untuk memberikan tambahan ilmu, untuk memberikan pencerahan, untuk memperluas wawasan bagi kita semua. Yang mana beliau berdua ini akan membuka tabir, akan mengungkap tentang seseorang yang sangat diagung-agungkan dan disanjung-sanjung oleh kaum Wahabi. Fatwa dan pendapatnya dijadikan rujukan utama oleh mereka, biarpun bertabrakan dengan ulama-ulama fikih 4 imam mazhab, biarpun bertentangan dengan ulama-ulama salaf, dan biarpun bertabrakan dengan ulama ahli hadis, para imam hadis terdahulu. Beliau adalah Syekh Albani. Untuk tidak berlama-lama, mari segera kita saksikan bersama-sama. Tentu bagi yang mencintai sunnah sangat akrab dengan satu nama yang bernama Syekh Albani rahmatullah alaih. Syekh Albani sesuai namanya, beliau dari Albania, salah satu wilayah yang ada di Eropa atau bekas jajahan Rusia. Ya. Beliau lahir di sana, di salah satu distrik di sana, dan diperkirakan di awal-awal tahun 1900-an, ya. Mungkin 1903 atau 1904. Karena dulu tidak ada KTP, barangkali ada penulisan yang tepat atau tidak tepat. Dan beliau wafat setelah besar dan tumbuh di Damaskus, pindah ke Yordan, ke Saudi, balik lagi ke Riyadh, lalu balik lagi ke Yordan, dan begitulah wafat di tahun 1999. Jadi setahun sebelum tahun 2000. Syekh Albani awalnya dibawa oleh ayahnya, Syekh Nuh. Ya. Beliau bawa imigrasi dari Albania ke Suriah, ke kota Damaskus. Karena ayahnya adalah seorang yang bermazhab Hanafi, maka beliau pun pada masa kecilnya ikut mazhab ayahnya dan di sekolah di suatu madrasah yang mazhab di situ bercampur antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Lalu sekolahnya terbakar, beliau pindah ke madrasah yang lain. Cuma beliau tidak sempat kuliah ya seperti masyaikh-masyaikh yang lain. Betul kalau ada orang mengatakan Syekh Albani itu as-sa'ati ahli jam, arloji. Tapi itu plus dan minus. Plusnya orang yang bisa otak-atik jam, servis jam, dia berarti sangat rigid, sangat perfeksionis, bisa membaca, melihat, membenarkan sesuatu yang sangat kecil dan rigid. Barangkali ini cocok dengan peneliti-peneliti, dan ternyata Syekh Albani yang dulu mempunyai pekerjaan sebagai servis dan menjual jam, kemudian beliau tertarik membaca. Daya tarik membacanya lebih membuat beliau nyaman daripada bisnis jam. Ya. Akhirnya beliau sibuk di maktabah, salah satu maktabah yang ada di Damaskus, membaca manuskripnya. Kemudian dalam pengakuan Syekh Albani sendiri, beliau membaca karya-karya Syekh Muhammad Rashid Ridha, yang merupakan murid daripada Syekh Muhammad Abduh dan cenderung kepada manhaj Salafi Wahabi. Meskipun beliau tidak murni Salafi Wahabi, dan di situ banyak kajian-kajian takhrij hadis, penelitian mengenai asal-usul hadis, ini disebut dengan takhrij hadis. Dari karya-karya Syekh Rashid Ridha ini, kemudian beliau membaca karya seorang syekh yang bernama Al-Baitar, yang merupakan seorang Wahabi yang juga kuat dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Maka setelah itu Syekh Albani tertarik belajar hadis. Belajarlah beliau secara otodidak, kemudian beliau meneliti kitab-kitab hadis,
yang barangkali menjadi kegalauannya Syekh Rashid Ridho diteruskan oleh beliau. Hadis-hadis yang dhaif kemudian diteliti, bahkan yang sahih pun diteliti. Kepercayaan diri Syekh Albani kemudian bertambah karena namanya disampaikan oleh seorang kawannya namanya Syekh Mubarak kepada salah satu ahli hadis, ahli sejarah di Aleppo yang bernama Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Syekh Muhammad Raghib Tabbakh ini ahli sanad, ahli hadis, ahli sejarah yang menulis sejarah Aleppo yang sekarang dihancurkan oleh ISIS. Itu guru juga dari Syekh Albani rahmatullah alaih, guru dari guru kita di Makkah. Ulama kita juga dari Indonesia. Syekh Albani kemudian dipanggil oleh beliau dan diberikan satu ijazah hadis dari jalur Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Maka tidak benar juga kalau ada orang yang mengkritik Albani lalu mengatakan tidak ada sanad. Ada sanadnya, meskipun cuma satu, yaitu dari jalur Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Adapun yang lain beliau tidak punya. Ini yang beliau katakan dalam Sahih Abu Daud, beliau mentakhrij Sunan Abu Daud, lalu kemudian mengatakan Syaikhi fil ijazah. Guruku yang mengijazahkanku yaitu Syekh Muhammad Raghib Tabbakh. Ini satu-satunya guru hadis Syekh Albani. Lalu Syekh Albani ini kemudian mulai menulis buku. Jadi beliau ini suka meneliti hadis, lalu pemahamannya yang beliau dapatkan dalam meneliti, beliau terapkan dalam fikih dan akidah. Maka ini pun kemudian menjadi polemik. Buku pertama yang berjudul Tahdhirus Sajid, yang melarang orang sujud sholat di masjid yang ada kuburan, ini kemudian menjadi bumerang bagi Syekh Albani, sehingga Syekh Albani dibully, dikritik oleh ulama-ulama di Damaskus. Maka terjadilah perdebatan panjang antara beliau dengan mayoritas ulama Damaskus. Salah satunya beliau bertarung sengit dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, terutama mengenai tema tawassul, sholat yang di masjid ada kuburnya, tentang kesufian, dan bagian-bagian yang lain. Tidak lama kemudian beliau pindah ke Yordan. Di Yordan ada seorang muridnya yang bernama Muhammad Shawish, ya, atau Shuwais, yang lebih tepatnya Shawis. Beliau ini punya percetakan namanya Al-Maktab Al-Islami lebih kurang. Kemudian mempublikasikan karya-karya Syekh Albani sekaligus jadi editornya. Awal-awalnya hubungan mereka sangat mesra, sangat baik, dan Syekh Albani mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Tapi kemudian mungkin barangkali ada pembisik segala macam, lalu menghadu mereka berdua. Maka belakangan Syekh Zuhair Shawis merasa tidak nyaman dan konflik, bahkan diserang oleh Syekh Albani dalam kalam-kalamnya, terutama ketika salah satu bukunya yang paling populer, Sifat Salat Nabi. Di situ beliau mengata-ngatai, tanda kutip, muridnya tadi, Zuhair Shawis. Terlepas dari semua itu, teman-teman, kemudian Syekh Albani pindah ke Madinah. Di Madinah pun beliau memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Tidak tahan lama, cuma 3 tahun. Ulama pun tidak sabar, tidak tahan dengan kalam-kalam Syekh Albani, maka beliau pun pindah. Pindah apakah ke Riyadh atau ke Yordan. Kemudian Syekh Albani berpolemik dengan salah satu ahli hadis yang dulunya ahli sunnah, sekarang membuat manhaj sendiri namanya Hasan Saggaf. Syekh Hasan Saggaf kemudian menulis Tanaqudat Albani Al-Wadihat, 3 jilid. Kontradiktif pemikiran Albani atau penilaian Albani. Jadi Syekh Hasan Saggaf kemudian menunjukkan bahwa Syekh Albani ini tidak punya metodologi yang istiqomah, yang mapan dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Ada hadis yang sama dia sahihkan, di tempat yang lain dia dhaifkan. Begitulah, dan kemudian di jilid pertama dia menghitung ada 1000 kontradiksi Albani versus Albani. Inilah yang kemudian membuat perseteruan mereka tambah panjang. Belum lagi nanti perseteruan Syekh Albani dengan Syekh Abdullah Al-Ghumari, belum juga dengan Said Mamduh, belum juga dengan Al-Azami, sangat banyak sekali. Habibur Rahman Al-Azami, sangat banyak. Kita kalau hitung bahkan ratusan ulama ahlu sunnah ahli hadis menentang Albani. Dari kalangan Salafi sendiri ada Syekh Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama di Saudi,
yang menjawab tudingan Albani atau kegeeran Albani yang mengatakan karyaku, tulisanku mengenai bahwa tarawih lebih dari 11 itu bid'ah, tidak ada yang nanggapin, berarti mereka sepakat, dibalas oleh Syekh Ansari. Dan buku itu sudah diterjemah ya, dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di Haramain Mekah Madinah, tarawih tetap 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani membid'ahkan itu. Mengatakan lebih dari 11, itu bid'ah. Sahabat-sahabat karena Allah, kembali kepada metodologi tadi. Ternyata Syekh Albani mempunyai metodologi sendiri yang tiada yang faham metodologinya kecuali dia sendiri. Karena di bagian tertentu dia sahihkan, di bagian tertentu dia dhaifkan. Yang paling mengagetkan, satu riwayat hadis, potongan pertama dia sahihkan, potongan berikut dia dhaifkan. Ini yang paling kacau dari manhaj Syekh Albani. Kenapa kita sebut kacau, teman-teman? Bagaimana mungkin satu riwayat, satu matan, tapi kemudian dia potong dan dia katakan, ini sahih, yang ini tidak. Hadis yang manakah itu? Yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari setelah Muslim. Mengenai membaca doa penjagaan diri, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu doa oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Beliau ketika ingin menjaga anaknya dengan doa, maka beliau tulis dalam kertas lalu dikalungkan. Seperti gambar-gambar si pitung zaman dahulu. Ada kalung, lalu ada kain. Ya, mirip-mirip jimat hari ini. Kita nggak akan katakan hukum jimat boleh, tidak boleh. Tapi riwayat ini ada dari yang sahih, Sahih Al-Jami', riwayat Tirmizi yang lebih dikenal dengan Sunan Tirmizi, dan riwayatnya sahih. Syekh Albani mengatakan ini sahih kecuali lafaz kalimat bahwa Abdullah bin Amr mengalungkan tulisan tadi ke anaknya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Maka salah satu masyayikh guru kami di Suriah, Syekh Badi' Sayyid Al-Laham, murid dari Syekh Nuruddin Aitir, beliau mengatakan, Syekh Albani, idza ajabahu syai' sahahahu. Syekh Albani ini jika ta'jub ke sebuah hadis, maka dia sahihkan. Wa idza lam yu'jibhu dha'afahu. Jika dia tidak ta'jub, maka dia dhaifkan. Ini buktinya, saya tadi mengira itu hanya karena kebencian ulama Syam, ulama Suriah kepada Syekh Albani, tapi ternyata itu benar adanya. Maka teman-teman, ulama-ulama kita mayoritas, dari kalangan ulama Azhar, ulama-ulama Zaitun, Tunis, ulama-ulama Maroko, begitu juga ulama kita di Nusantara, itu mereka berkeberatan menggunakan penilaian Syekh Albani sebagai panduan kita. Tapi guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, jika tidak ada ulama yang menilai satu hadis, barulah kita pakai Albani. Ini bahasa diplomatis beliau. Karena pada hakikatnya tiada satu hadis kecuali ulama kita terdahulu sudah menyebutkan nilainya, sudah menyebutkan kualitasnya. Dan demikian, tetap kita hargai Syekh Albani peneliti hadis, Syekh Albani pencinta sunnah, tapi maaf, kita mungkin kurang berkenan mengikuti penilaian Syekh Albani. Jadi hadis-hadis yang ditasih oleh Al-Albani yang dikatakan silsilah al-hadits dhaifah, as-sahihah, dan juga dengan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, di mana dengan kita sebagai al-ummah al-Muhammadiyah, umat akhir zaman, Allah karuniakan kepada kita sejumlah tidak terhitung di kalangan para ulama-ulama hufaz. Daripada abad ke abad, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, pada 4 generasi yang pertama, 4 kumpulan yang pertama, Al-Imam Abdurrahman, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Muslim, Al-Imam Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, Ibnu Ali Ibnu Al-Madini, Al-Qattan, dan juga dengan ulama-ulama seumpamanya. Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi yang saya sebutkan tadi itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau saya bersumpah antara makam Ibrahim dengan rukun Yamani atau antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, bahwasanya tidak ada ulama yang pakar spesialis yang lebih
hafiz daripada Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, aku tidak akan terlanggar sumpah. Itu hakikat yang sebenarnya. Kemudian beranjak daripada abad yang kelima dan seterusnya, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, itu semuanya daripada ulama hufaz. Al-Hafiz Al-Iraqi putra dengan orang tua, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki bapa dengan anak, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bulqini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qustulani, Al-Mahalli, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Haisami, Nuruddin Al-Haisami, kemudian juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu kesemuanya ulama-ulama hufaz. Al-Albani paling belakangan sekali yang punya pengamatan. Kadang-kadang pada waktu beliau mentashih, mentatib hadis, pegangan beliau, rujukan beliau hanya kitab At-Taqrib yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan kitab At-Tahdzibnya. At-Taqribnya, Taqrib 2 jilid, Tahdzib ada dalam 16 jilid. Kalau merujuk kitab At-Taqrib, maka rawi-rawi yang disebutkan yang beliau katakan dhaif juga terdapat sebagian atau sekian daripada ulama mengatakan rawi berkenaan itu siqah, rawi berkenaan itu la ba'sa bihi, rawi berkenaan itu adil. Jadi kalau kita lihat daripada sudut sana, maka hadis akan kita katakan sahih. Tapi kalau kita tengok daripada sudut pandangan yang mengatakan rawi itu lemah, kita katakan hadis itu dhaif. Tapi yang tidak bijak dengan Al-Albani, yang pada waktu rawi yang sama, hadis yang ini beliau katakan lemah, hadis yang itu beliau katakan siqah atau juga adil. Kenapa? Sebab pada waktu beliau katakan siqah dan adil sesuai dengan pendapat beliau. Tapi pada waktu pendapat tidak menyokong pendapat Al-Albani, Albani katakan hadis itu lemah. Itu ketidakbijakan daripada Albani dalam beberapa puluh, bukan satu, dalam beberapa puluh buah hadis. Jadi sebelum dengan kita merujuk perkataan Albani dalam pentasihan, pentadifan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rujuk pendapat daripada Imam Al-Amir As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, kita rujuk pendapat Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar, kita rujuk perkataan daripada Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Az-Zuhdi, dan berapa ramai ulama-ulama hufaz sampai kepada zaman kita sekarang. Bukan setakat hafal 6 buah kitab hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, An-Nasai dengan Ibnu Majahnya. Ada di antara daripada ulama-ulama India kita sekarang ini yang menghafal kitab Fathul Bari, kitab-kitab hadis Bukhari itu dengan syarah-syarahnya. Ulama hufaz tidak terhitung ramanya. Al-Albani sepakat ulama mengatakan masih belum layak untuk diberikan gelaran Al-Hafiz. Dicabar oleh Syekh Abdullah Al-Harari, dicabar oleh sebagian daripada ulama. Coba dengan sanad kamu sebutkan 6 buah, 7 buah hadis bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Albani tidak mampu. Kita ada Al-Ghummari, kita ada Al-Kitani, kita ada Al-Fadani. Terakhir sekali yang banyak membuncing pandangan-pandangan Albani dan juga dengan tanaqudatnya beliau itu Syekh Said Mamduh, masih hidup, salah satu daripada ulama kita asal daripada Mesir. Saya sempat berkumpul dengan beliau pada masa sama-sama mengaji dengan Syekhuna Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani. Kesimpulannya, kalau hanya Albani yang mengatakan sahih, itu masih belum boleh dijadikan sebagai patokan dan panutan, sebab Syekh Al-Albani masih dipengaruhi dengan pandangan-pandangan pribadi beliau yang kadang-kadang pendapat-pendapat beliau yang beliau tarjih itu bertentangan dan bercanggah dengan pendapat kebanyakan daripada ulama.